Manchester United akhirnya meraih kemenangan perdana di grup A Liga Champions 2023-2024. Kemenangan ini tercipta pada matchday ketiga ketika menjamu FC Copenhagen. Kemenangan yang diraih Manchester United tergolong tidak mudah. Man United hanya sanggup menang dengan skor tipis 1-0 di Old Trafford. Perlu seorang Harry Maguire bagi Manchester United untuk mencetak gol sematawayang itu. Mantan kapten tim ini mencetak gol sundulan di menit 72. Hasil akhir tersebut membawa MU naik ke posisi ketiga dengan 3 poin. FC Copenhagen tergusur ke dasar klasemen dengan perolehan 1 poin. Pelatih asal Belanda Wim van Hanegem ingin melihat Manchester United bergerak untuk mendapatkan penyerang Feyenoord Santiago Gimenez. Van Hanegem melihat Old Trafford sebagai tujuan ideal untuk pemain internasional Meksiko itu. Menurut Hanegem, yang juga mantan pemain Feyenoord, Gimenez saat ini masih akan bertahan di Feyenoord. Semua orang di Feyenoord lanjut diam sangat menyukai Gimenez yang tidak gugup ketika melewatkan sebuah peluang. Legenda Manchester United Sir Bobby Charlton meninggal dunia pada Sabtu 21 Oktober 2023 malam waktu Indonesia Barat. Ia wafat pada usia 86 tahun. Sepanjang karir profesionalnya, Charlton pernah membela Manchester United medio 1956 sampai 1973. Pria kelahiran Ashington itu merupakan lulusan akademi klub. Charlton tercatat memainkan 758 pertandingan dan mengemas 249 gol. Ia adalah top skor sepanjang masa klub sebelum rekornya digusur oleh Wayne Rooney pada tahun 2016. Ternyata tidak hanya publik yang terkejut saat MU memanggil kembali Jonny Evans pada musim 2023-2024. Pemain berusia 35 tahun itu pun juga kaget. Dalam rencana Jonny Evans, ia sudah berpikir akan segera menyudahi karir profesionalnya. Ada banyak faktor yang membuatnya berpikir demikian, mulai dari fisik yang rentan cedera sampai penurunan performa. Leicester saja sampai tidak memberikannya kontrak baru, sehingga dirinya bebas transfer di musim panas 2023. Untungnya Jonny Evans tidak segera mengambil keputusan karena selama pramusim dia dapat kontrak jangka pendek dari MU. Berawal dari waktu yang singkat, bek veteran ini justru bisa memukau Erik ten Hag. Sang manajer sampai meminta klub untuk mengontraknya selama semusim. Jonny Evans memang tidak jadi pemain utama, namun ten Hag menilai Evans bisa menjadi pemain yang tepat untuk menjaga kedalaman di lini tengah Manchester United. Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani mundur untuk membeli MU. Terungkap andai Sheikh Jassim sukses mengakuisisi MU, Kylian Mbappe akan didatangkan. Dilansir dari Bleed, terungkap siapa-siapa saja pemain yang dijanjikan dibeli Sheikh Jassim andai sukses jadi pemilik MU. Ada 3 pemain yang masuk dalam daftar teratas dan merupakan para pemain top. Mereka adalah Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain, Kingsley Coman dari Bayern Munchen, dan Eduardo Camavinga dari Real Madrid. Milioner asal Qatar tersebut siap merogoh kocek dalam-dalam untuk mendatangkan 3 pemain itu. Kini apa daya, Sheikh Jassim gagal mengakuisisi MU, tapi disinyalir Sheikh Jassim masih tertarik untuk membeli klub-klub Liga Inggris lainnya. Mason Greenwood pindah ke Getafe dengan status pinjaman pada September 2023. Kepindahan tersebut terjadi setelah dia tidak akan melanjutkan karirnya di Old Trafford. Jurnalis Jamie Jackson baru-baru ini mengklaim kemungkinan ada jalan untuk Greenwood kembali ke tim utama Man United di akhir musim. Namun menurut The Sun, pemain berusia 22 tahun itu sedang bersiap untuk meninggalkan MU secara permanen musim panas mendatang. Mason Greenwood tertarik untuk pindah ke Getafe dalam jangka panjang. Laporan tersebut mengklaim bahwa sang penyerang sangat senang dengan dukungan yang dia terima dari rekan satu timnya dan fans klub selama waktunya yang singkat di ibu kota Spanyol. Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani telah menarik tawarannya untuk membeli Manchester United. Pengusaha asal Finlandia Thomas Ziliakos mendesaknya untuk bergabung dan membeli klub Italia Inter Milan.
Ziliakos juga menjadi salah satu orang yang menyelidiki tawaran untuk Manchester United. Namun dalam beberapa bulan terakhir, dia fokus untuk mendekati Inter. Dia membuat pernyataan yang menarik dan sangat publik tentang masalah ini malam ini melalui X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter. Ziliakos menambahkan serangkaian tagar termasuk hashtag Serie A dan hashtag Nerazzurri mengkonfirmasi bahwa dia maksud adalah Inter Milan. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan masih berminat pada Federico Di Marco. Setan Merah dilaporkan akan mencoba merekrut sang bek dari Inter Milan di tahun depan. Menukil laporan Calcio Mercato, MU masih berminat untuk jasa sang bek. Mereka akan mencoba merekrut Di Marco di Januari 2024 nanti. Menurut laporan tersebut, Ten Hag tertarik merekrut Di Marco karena ia mengalami krisis bek kiri. Saat ini beberapa krisis bek kiri MU menepi akibat cedera, sehingga Ten Hag merasa perlu untuk mendatangkan bek kiri baru ke Old Trafford. Di Marco dinilai bakal cocok dengan gaya bermain Setan Merah, sehingga Ten Hag berminat untuk merekrutnya. Laporan yang sama mengklaim bahwa MU akan sulit untuk membajak Di Marco di awal 2024 nanti. Inter Milan dikabarkan membandrol sang bek dengan harga yang sangat mahal. Mereka menginginkan sekitar 50 juta euro untuk jasa sang bek. MU dikabarkan tidak punya uang sebanyak itu untuk dibelanjakan di musim dingin nanti. Jadi mereka sulit untuk memboyong sang bek. Belum selesai masalah soal Jadon Sancho, Manchester United kabarnya sudah mulai mencatat calon pengganti dari ex mantan Borussia Dortmund itu dengan membidik pilar timnas Spanyol, Nico Williams. Dilansir dari United Movies, Man United sepertinya tidak terlalu khawatir jika Sancho benar-benar pergi di bursa transfer musim dingin nanti. Pihak klub kabarnya sudah mulai mencari calon pengganti Sancho. Satu di antaranya adalah bintang Athletic Bilbao, Nico Williams. Selain masih berusia 19 tahun, alasan MU ingin merekrut Williams adalah karena situasi kontrak sang pemain di Bilbao. Dari laporan yang sama diketahui, apabila Athletic Bilbao kesulitan untuk memberikan kontrak baru untuk sang pemain padahal kontraknya akan habis tahun 2024 mendatang. Karena alasan itulah MU akan mencoba untuk membajak sang winger dengan memulai kesepakatan prakontrak di Januari 2024 nanti. Tapi MU tidak bisa tenang karena Barcelona pun disebut ingin mendaratkan Nico Williams. Masa depan Jadon Sancho di Manchester United sedang tidak menentu menyusul perselisihannya dengan manajer Erik ten Hag dan dia bisa meninggalkan Inggris. Juventus dan Borussia Dortmund telah menghubungi perwakilan Jadon Sancho karena mereka ingin memanfaatkan situasi yang tidak menentu di MU dengan tawaran pada bulan Januari. Menurut laporan, pemain internasional Inggris itu dibekukan dari skuad Setan Merah musim ini menyusul perselisihannya dengan Erik ten Hag. Laporan tersebut mengklaim bahwa kembalinya ke tim Jerman adalah salah satu kemungkinan jalan keluar pertengahan musim bagi Sancho. Juventus juga telah menunjukkan minatnya, namun pemain berusia 23 tahun itu dikatakan lebih memilih gagasan untuk dipinjamkan karena dia tidak ingin menyerah sepenuhnya pada masa depannya di Man United. Mason Mount diharapkan jadi katalis baru dari permainan MU, tapi hingga kini masih belum nampak. Mason Mount dibeli MU pada musim panas ini dan dirinya diharapkan bisa menjadi penghidup lini tengah dari Setan Merah. Sayangnya mantan Chelsea itu belum benar-benar memenuhi ekspektasi. Ia nampak kesulitan mengangkat performa MU secara keseluruhan. Menurut mantan pemain MU Mikael Silvestre, ada beberapa sebab Mason Mount belum bisa memenuhi ekspektasi. Salah satunya adalah cedera yang sempat dialaminya. Selain itu, tidak bisa ditepis bahwa memang secara keseluruhan MU tidak dalam bentuk terbaik. Jadi individu pemain akan kesulitan memberikan penampilan terbaik mereka. Klub Liga Italia AC Milan dikabarkan tengah mengincar maestro blunder Manchester United yang bernama Harry Maguire pada bursa transfer musim panas 2024. Kabar mengejutkan muncul dari Talksport. AC Milan ternyata sedang memantau situasi dari bek MU Harry Maguire yang memang bakal didepak klub tersebut. Manajemen Setan Merah dirumorkan sedang membuka peluang bagi pihak manapun yang berminat kepada Maguire untuk mengajukan proposal mereka. AC Milan sebenarnya sudah punya 6 bek tengah di dalam skuad Stefano Pioli. Belum bisa diprediksi apa alasan yang menggerakkan minat mereka kepada Maguire.
Sudah berumur 30 tahun, pemain timnas Inggris itu memiliki harga 20 juta euro berdasarkan transfer market. Namun MU bakal meminta tebusan lebih tinggi. Meskipun rasanya tidak masuk akal, tapi ada potensi setan merah meminta tukar tambah dengan Theo Hernandez, yang kembali dirumorkan menjadi incaran rival Manchester City tersebut baru-baru ini.